Allah, betul. Bapak Ibu semua diharapkan untuk aktif dan interaktif ya, karena insya Allah kita akan mengadakan door prize giveaway yang mungkin nanti bisa langsung ditransfer ke ShopeePay atau ke rekening Data Ibu semua ya, berupa hadiah langsung, berupa dana. Masya Allah ya Teh Elsa, betul begitu? Sebagai penyemangat ya Teh Elsa. Betul, Ustazah. Biar makin semangat lagi ikut kajiannya. Masya Allah ya. Baik, izin untuk share dulu screen-nya ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mari kita tundukkan hati kita dulu. Sejatinya ilmu yang kita dapatkan ini adalah atas izin Allah dan semoga kita bisa diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkannya. Karena kata Rasulullah, ilmu itu ada dua, ilmu yang ada di lisan dan ilmu yang ada di hati. Maka ilmu yang ada di hati itulah adalah ilmu yang bermanfaat. Sedangkan ilmu yang di lisan itu nanti akan menjadi hujah atau ikut menghujah kita nanti di akhirat kelak. Ilmu yang di hati tentulah ilmu yang bermanfaat, yang menjadi amal saleh. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Allah, Allah yang maha baik, semoga hari ini ikhtiar kita untuk bisa mengilmui, menjadi wanita di akhir zaman, menjadi muslimah yang berkarakter islami, menjadi ibu yang selalu menjadi tauladan untuk anak-anaknya. Berkahilah ilmu kami, sehatkanlah batin dan jiwa kami, sehingga kami bisa mendidik anak-anak kami sesuai dengan apa yang Engkau inginkan dan Engkau ridhoi. Baik, izin untuk share screen dulu ya, teteh-teteh. Masuk neraka. Baik, sudah muncul layarnya, Teh Elsa? Sudah, Ustazah, sudah muncul. Kenapa kita tidak bahagia? Kenapa tema kita hari ini, kenapa kita tidak bahagia? Kalau kita menilik, lihat semua, kita tanya satu persatu tuh manusia yang ada di muka bumi ini, kamu bahagia karena apa? Kamu bahagia karena apa? Kamu bahagia karena apa? Pasti itu tidak akan ada ujungnya, karena versi bahagia pada manusia itu banyak sekali variasinya. Dan karena ini kajian interaktif, boleh tuh di chat atau boleh jawab langsung. Kapan terakhir teteh itu bahagia? Bagaimana perasaannya? Dan karena apa itu bahagia? Boleh di kolom chat ya, atau boleh dijawab langsung. Elsa mungkin mau menjawab kapan terakhir bahagia dan karena apa itu bahagia? Apa itu bahagia? Jangan-jangan Sambil kita nunggu nggak yang paham lain, apa itu saya bahagia. izin yang menjawab duluan ya, Ustazah. Oh, boleh, boleh. Kapan bahagia? Alhamdulillah sebelum mulai dan sampai sekarang insya Allah masih bahagia. Oh, Insya Allah. Alhamdulillah bahagia. Yang lainnya boleh kapan tuh terakhir kali ngerasa bahagia? Atau mungkin saat ini, ya saya bahagia. Atau mungkin kadang-kadang bingung, gimana ya perasaan bahagia itu? Izin menjawab, Ustazah. Jangan. Boleh, ada di chat. Di sini terakhir bahagia pas Allah pertama berikan hidayah. Masya Allah, itu memang jatuh cinta pertama kali ya. Karena kadang kita rindu kapan pertama kali kita bisa nangis sesegukan karena menemukan, oh ini ternyata tujuan hidup kita itu ya, ketika Allah berikan hidayah. Hari ini bahagia karena bisa berkumpul dengan anak-anak.
Terakhir bahagia sekarang karena selalu berusaha menerima dan bersyukur dengan takdir Allah. Oh, Masya Allah. Semoga Allah berikan selalu bahagia. Alhamdulillah sampai hari ini bahagia. Masih bisa mengurus anak-anak. Qadarullah anak pertama sedang sakit diberi ujian, tapi insya Allah bahagia karena Allah memberikan ujian karena kasih sayangnya kepada hambanya. Semoga lekas disehatkan anaknya, Ibu Rita. Ada lagi yang mau menjawab? Alhamdulillah bahagia saat Allah masih berikan karunia terbaik saya hari ini. Wow, betul itu Teteh. Karena bahagia itu berasal dari rumah ya. Banyak anak yang temanya tentang anak ini, Masya Allah. Betul Teteh, karena ujian terbesar itu adalah justru yang menimpa anak-anak kita. Kemudian, atas segala hal yang memberikan. Masya Allah. Bahagia itu terkait dengan syukur ya, Masya Allah. Betul. Ada lagi. Akhir bahagia ketika Allah beribadah dengan khusyuk, banyak ikut kajian dan teman-teman salihah di tahun 2018. Tapi Shanti, Masya Allah, Ana masih ingat waktu itu kita juga ketemu di Qiyamul ya, waktu itu di Mabit juga sama, dan insya Allah Mabit ini saya juga ingin reunian dengan teman-teman merasakan muhasabah. Nah ini semalam-malam tuh bersujud di hadapan Allah itu memang Masya Allah bahagia. Baik, bahagia itu banyak ternyata sekali versinya ya. Kalau kita bertanya pada satu persatu orang ternyata. Lalu bagaimana bahagia versi Allah? Itu yang harus kita tahu. Karena kalau kita bertanya kepada setiap manusia, beda-beda persepsinya. Tapi ketika Allah kita tanya, ya Allah bagaimana cara aku untuk bahagia? Semua itu jawabannya ada di firman Allah di Al-Quran. Dan kita akan, insya Allah hari ini kita akan membedahnya. Baik, langsung ke slide berikutnya. Sebentar agak macet ya. Sayang jangan, Nak. Gulung biar hati senang. Gulung sambil tertawa. Haha. Buka tutup. Tignan genggam. Tawa. Haha. Apaan? Jangan nyanyi di sini. Nah, apa itu bahagia? Kalau kita lihat ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu adalah sebuah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Faktanya, ada kata menyusahkan di sini adalah bagian dari sunnatullah. Hidup ini sulit, Masya Allah. Maka harus memakai konsep yang Allah inginkan, memakai buku petunjuknya. Kemudian, lalu apa kata Al-Quran? Di Al-Quran, Allah mengganti kata bahagia itu dengan keberuntungan, dengan kemenangan. Kita lihat di Quran Surat Ali Imran ayat 200, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Allah mengganti kata bahagia ini dengan kata keberuntungan, kemenangan, yaitu dengan juga kemenangan yang sempurna, yaitu surga sebenarnya ya. Maka kalau kita kesimpulkan di sini, tidak ada kebahagiaan tanpa ikhtiar amal soleh. Teteh ibu tidak bisa tuh ujuk-ujuk bangun pagi, tiba-tiba bangun, wah kok saya senang ya bangun hari ini, bahagia gitu. Perasaannya itu apa sih, kayak ada desiran kayak gitu, itu tidak mungkin Teteh. Sebelum kita benar-benar ikhtiar maksimal, sebelum kita merasakan benar-benar sangat lelah, sebelum kita merasakan benar-benar berada di titik paling bawah, kemudian kita mencapainya dengan bersusah payah,
Allah hadirkan rasa bahagia. Terus kita rame gitu. Bisi ka urang gitu. Kemudian di kata Quran surat Ali Imran ayat 200. Ini firman Allah ya, dan kita sepakat kalau Allah sudah berfirman, ini no debat lagi gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap sejaga di perbatasan di negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Maka Allah berikan kebahagiaan sebab kita bersabar. Maka sabar sebentar saja. Kita nggak tahu kapan kita juga akan selesai di dunia ini. Tidak ada yang menjamin kita hidup sepanjang yang kita mau. Sepanjang karena misalnya umur kita masih muda ini, tidak ada yang menjamin. Maka bersabar itu bukan tidak ada ujungnya. Karena yang ada ujungnya itu bukan sabarnya, tapi kemampuan kita untuk bisa bersabar. Boleh yang kesana dulu ya. Jadi Anggo. Kemudian apa kata Allah lagi tentang kebahagiaan? Jadi catat ya. Yang pertama, kita bisa bahagia kalau kita bersabar. Jadi padahal sabar itu melelahkan loh teteh ibu, tapi Allah yang bilang seperti itu, kalau kamu sabar kamu nanti akan bahagia. Kalau enggak hari ini mungkin nanti di akhir. Dan orang-orang yang beriman itu pasti percaya sekali kepada Allah, percaya sekali kepada janji Allah. Dari mana kita bisa percaya kalau kita nggak mengimani dulu? Apa itu iman? Iman adalah rasa percaya. Kita nggak bisa tuh teteh semua ujug-ujug ya kalau Sundanya. Bisa ngasih misalnya pinjaman ke orang-orang tanpa kita percaya kepada orang tersebut, kenal sama orang tersebut. Tidak mungkin tuh kita langsung ngasih semua fasilitas tanpa kita kenal dulu pada orang. Maka bab iman ini, bab percaya ini kita harus mengenal dulu siapa Tuhan kita. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan kita? Tentunya dengan salah satunya dengan mengilmui di Al-Quran. Baik. Untuk hostnya, boleh dibantu hostnya, dari hostnya Teh Elsa mungkin. Kemudian di Quran berikutnya, apa makna bahagia? Di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 sampai 29, teteh teks Arabnya bisa dilihat nanti di Al-Qur'an ya. Maka dicatat nanti, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian orang-orang yang beriman dan beramal salih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Lagi-lagi soal ikhtiar, tidak ada yang ujuk-ujuk Allah kasih kebahagiaan tanpa di sananya ada suatu pengorbanan. Yang pertama tadi, pengorbanan pertama, kita bahagia itu karena kita bersabar. Yang kedua, kita bahagia itu karena kita banyak mengingat Allah. Banyak zikrullah. Zikir itu tidak hanya berupa teks lisan ya, seperti ucapan subhanallah saja atau alhamdulillah dan sebagainya, tapi benar-benar menyelami asma Allah tersebut. Misalnya astagfirullah, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, tapi benar-benar dengan menyelami bahwa iya, saya ini banyak sekali kesalahannya, benar-benar minta ampun. Nah, dengan mengingat Allah itu, hati kita menjadi tentram. Kenapa tentram? Karena rata-rata
Setelah kita banyak mengingat Allah dengan banyak menyelami asma Allah benar-benar dengan sesungguh-sungguhnya kita akan mengeluarkan air mata, Teteh. Itu pasti loh. Di mana ada malah muhasabah atau dibacakan Al-Quran itu jarang yang tidak sampai tidak nangis. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu salah seorang sahabat Rasulullah yang kata Aisyah ketika Rasulullah ingin menggantinya imamnya dengan menyuruh Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasulullah, kata Aisyah, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar, karena hatinya begitu lembut. Nanti dia nangis, katanya. Nanti Abu Bakarnya nangis. Masya Allah, padahal sudah dijamin surga, tapi masih bisa nangis karena membaca Al-Quran. Itu hati yang hidup, Masya Allah, ya itu teh. Dan kita harus mendapatkan lagi feel itu. Kenapa hati kita menjadi tentram, bahkan setelah kita menangis? Menurut sebuah penelitian, ada sebuah zat atau enzim di dalam tubuh kita yang dikeluarkan dari air mata, namanya adalah adrenokortikotropik atau ACTH. Boleh di-correct me if I wrong ya, Teteh. Adrenokortikotropik. Nah, saya juga bacanya susah tuh. Ini adalah sebuah ilmu pengetahuan, penemuan seorang ilmuwan, bahwa dengan mengeluarkan enzim ini di air mata, kita bisa melepaskan stres dan depresi. Maka kalau ibu, teteh semua pengen nangis, nangis aja. Gak masalah, karena itulah bentuk rahmat dari Allah. Allah menciptakan kita itu satu set full. Allah menciptakan kita itu tidak tanpa ada sebab. Pasti ada fungsinya. Dan pasti dikasih tuh fungsinya supaya kita bahagia. Nggak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini dengan tujuan untuk menzolimi manusia sendiri. Tidak ada. Allah ingin kita beruntung. Allah ingin kita bahagia. Maka dengan mengingat Allah adalah obat dan mengingat makhluk adalah penyakit. Kenapa bisa mengingat makhluk adalah penyakit? Nanti kita akan bahas. Ini kita baru mengupas di Al-Quran ya, Teteh ya. Apa kata Al-Quran tentang bahagia? Kemudian di ayat surat Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina, itu adalah ayat pertama. Kemudian ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat keempatnya adalah dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Bukan lagi muslim, bukan lagi orang-orang Islam, tapi mukmin, orang-orang yang beriman, untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi keimanan itu bertingkat-tingkat. Ya. Keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada 3 tingkat keimanan. Ada yang tingkat dasar, ada yang pertengahan, ada yang tinggi. Yang tingkat dasar itu seperti apa? Ya, yang mereka hanya mengenal sebatas mereka orang Islam tanpa melakukan sebuah upaya untuk bagaimana meraih amal soleh. Adapun yang imannya di tingkat pertengahan, ini kalau mau dicari dalilnya ada Teteh di Quran surat Al-Furqan. Oh, bukan. Fatir. Di Quran surat Fatir, kalau tidak salah ayat 53. Yaitu ahlul Quran itu dibagi 3, orang-orang beriman itu dibagi 3. Yang kedua ini tingkatan iman yang pertengahan. Mereka kadang-kadang naik imannya, kadang-kadang mereka juga lupa. Nah, yang tingkat yang paling tinggi ini yang paling imannya bagus. Mereka gercep dengan amal soleh. Contoh nih, gercep dengan amal soleh. Mereka tidak memandang sedekah itu sebagai beban. Mereka kalau lihat peluang amal soleh, wah, Masya Allah nih, peluang amal soleh. Seperti itu. Mereka melihat, misalnya besok ada puasa Asyura, contoh ya, atau puasa yang
pahalanya itu sampai Allah lipat gandakan bisa menghapus 2 tahun kesalahan kita. Maka mereka gercep. Nah, itu adalah iman yang levelnya tinggi. Dan cara Allah membahagiakan kita adalah dengan menambahkan keimanan kita di atas keimanan kita. Wallahi teh, tidak ada yang lebih manis di muka bumi ini selain daripada bisa mengimani siapa Allah kita, siapa Rob kita. Bahkan kalau kita tahu bahwa bagaimana Allah mengurus kita dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, pasti kita akan meleleh air mata kita karena saking cintanya kita kepada Rob kita. Sudahkah kita merasakan kebahagiaan seperti itu? Atau kadang-kadang kita rindu, pengen lagi. Ya Allah, aku dulu pernah sebahagia itu mengenal Engkau, tapi kok kenapa gak ada lagi ya? Kenapa nggak ada lagi? Mungkin ya tadi, iman tadi bertingkat-tingkat dan teteh lagi ada di tingkat terendah. Kita upkan lagi, kita ikhtiarkan lagi. Karena yang nyuruh kita bahagia bukan siapapun, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di Quran surat selanjutnya Ali Imran. Ini banyak ya Al-Quran tentang bercerita tentang kebahagiaan, tapi kita rangkum dengan 3 poin ini. Maka berbagi itu adalah cara Allah ingin membahagiakanmu. Tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun makhluk yang bisa membahagiakan makhluk yang lainnya. Tak ada teh. Kalaupun ada, maka sifatnya adalah temporari. Maka dikatakannya juga mabuk. Karena sifatnya temporari. Apa itu mabuk? Contoh nih, orang yang merasa kebahagiaannya itu karena pasangan atau karena cinta. Maka mabuk cinta itu pasti di awal-awal. Karena dikatakan mabuk. Nggak sepanjangnya. Dan itu edik gitu. Edik itu kecanduan gitu. Dan itu sifatnya yang kecanduan itu temporari. Setelah itu minta lagi, nagih lagi kalau enggak lagi. Dan itulah kalau kita nyari bahagianya versi makhluk. Berbagi itu adalah cara Allah ingin membahagiakanmu. Apa kata Allah di Quran surat Ali Imran? Kamu tidak akan pernah memperoleh kebajikan sebelum kamu meninfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Bukan soal banyak atau tidaknya ya teteh ya, tapi soal seberharga apa harta itu untuk kita. Misalnya akan beda rasanya di dompet kita punya uang 100.000 lagi, nggak punya apapun lagi, tapi kita bagi 2 misalnya dengan orang tua kita ya, karena orang tua kita misalnya tokennya habis, padahal uang kita tinggal 100.000, kita bagi 2, itu kontan Allah akan turunkan rasa bahagia itu di dalam hati. Wallahi itu teh. Karena yang kita punya memang yang lagi berharga, beda dengan ketika kita punya uang 1M misalnya ya, 1 miliar. Kita ngasih 50.000, akan beda rasanya. Karena harta yang paling kamu cintai, yang benar-benar waktu itu kita nggak punya apa-apa lagi, barulah kita akan merasakan, wah, nikmat, Masya Allah. Dan ini berat sih. Kita lanjut. Lalu apa penyebabnya kita tidak bahagia? Tadi adalah cara Allah ingin membahagiakan kita. Lalu kenapa tuh teteh kita nggak bahagia ya? Yang pertama adalah ekspektasi kita terhadap dunia. Saya menemukan sebuah quote nih yang bagus. Kamu semenderita itu dan sangat ingin menyerah, bukan karena kamu lemah dan gagal, melainkan ekspektasi dan harapan terhadap dunia sangatlah banyak. Bukan tugas manusia untuk membahagiakan manusia lagi. Itu adalah hadiah bahagia. Itu adalah pemberian dari Allah setelah kita berikhtiar, berkorban dengan semua amal saleh. Ekspektasi kita terlalu tinggi. Contoh nih,
kalau aku melakukan ini, pasti aku akan begini. Kalau nanti aku S1, S2, pasti nih yang ngelamar kerjanya akan mudah, akan banyak lowongan kerja, gaji akan banyak. Nah, itu adalah ekspektasi. Kenyataannya, tidak ada yang bahagia ketika kita terlalu berharap pada makhluk pada dunia ini. Dunia ini cepat sekali berubah. Kemudian, apa penyebabnya juga kita tidak bahagia? Masya Allah. Menjadi ibu itu luar biasa ya. Ibu tenang. Insya Allah nanti akan begitu. Saya juga pernah merasakan bagaimana rasanya memong anak gitu ya. Padahal ya nanti kita akan bahas. Ya Allah, ingin sekali memeluk satu-satu ibu-ibu. Yulah bahasa. Sabar sebentar lagi, sabar sebentar lagi. Kemudian kenapa kita tidak bahagia? Karena tidak sesuai fungsi hati kita itu. Maksudnya begini, hati kita itu tidak difungsikan sebagaimana seharusnya. Maksudnya bagaimana nih, Teteh? Kita contohkan kita punya handphone ya, yang sekarang hari ini relate dengan kehidupan sehari-hari. Handphone itu kira-kira diciptakan oleh manusia itu untuk apa? Banyak ya, untuk komunikasi, apalagi main game, boleh tuh. Semua fungsinya banyak. Tapi ketika ibu semua Teteh handphone yang begitu smartphone itu ya, kita gunakan misalnya, aduh nih nggak ada ganjel panto, apa itu panto? Pintu, ganjel pintu, ini pakai handphone aja deh, diganjel pakai handphone. Wah, sultan banget ya. Maka handphone pasti akan rusak karena itu bukan fungsinya. Atau misalnya nggak ada palu nih, pakai nutunya pakai handphone aja, maka akan rusak. Pun dengan manusia, jika tidak digunakan sesuai fungsinya, itu kita tidak akan bahagia. Karena bagi Allah, hati kita itu seperti yang tadi ya, Teteh, kita diciptakan itu oleh Allah itu bukan untuk hal yang lain. Ada yang tahu ayatnya? Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah? Apakah mencari harta sebanyak mungkin? Tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mencari harta, memperbanyak anak. Ada? Boleh nih kasih door prize-nya, Teteh. Ada yang tahu ayat yang mengatakan apa tujuan atau fungsi Allah menciptakan kita? Apa tujuan manusia untuk diciptakan? Coba dilihat dulu chat ya. Tujuan diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Betul. Ada yang tahu ayatnya? Surah berapa? Ayat berapa? Untuk beribadah. Beribadah. Wah, Az-Zariyat. Betul, Masya Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Quran surat Ar-Rod mungkin ya. Ar-Rod. Az-Zariyat, betul. Kami tidaklah menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti kita tahu, setiap ibadah itu bernilai ikhtiar. Tidak ada yang tidak berlelah-lelah dalam hal ibadah. Kita bangun malam pasti lelah sekali, pengennya tidur. Kita bersedekah pasti lelah sekali karena pengennya shopping misalnya. Aduh, lebar nih buat ini, buat itu. Pasti ada pengorbanannya. Di setiap ada ibadah, pasti ada syaitonnya di sana. Maka ekspektasi kita setelah menikah, contoh, adalah pasti kita bahagia karena kita punya pasangan yang pasti banget ya. Banget. Nah, ekspektasi kita terhadap dunia terlalu tinggi. Tapi nyatanya tidaklah seperti itu. Karena kita menggantungkan rasa bahagia itu pada pasangan kita.
ini berlaku untuk baik dia suaminya atau dia istrinya. Kita jangan ngebayangin kalau kita istrinya, kita yang paling menderita. Coba kita tanya juga tuh ke suami kita, kamu bahagia nggak hidup sama aku? Wah, pasti nyebut bahagianya, teteh. Kalau nggak mungkin kita akan marah besar wanita seperti itu. Tapi coba kita tanya, menilik di dalam hatinya. Pasti mereka juga ada kok rasa komplain mendapatkan kita. Ada rasa nggak sesuai ekspektasi dia. Karena manusia ini nggak ada yang nggak sempurna. Semua itu banyak sekali kekurangan. Maka kelelahan kita ada di rumah, kelelahan kita melayani atau sampai menghadapi suami kita, anak kita. Padahal kita maunya gini, anak kita tuh tantrum misalnya. Karena itu nilainya ibadah. Pasti di setiap ibadah ada rasa lelah. Dan kalau kita tadi seperti tadi di Quran surat Ali Imran, di Quran surat Ali Imran ya, Allah itu akan memberikan kita kebahagiaan kalau kita bersabar. Kemudian, kenapa kita gak bahagia? Karena kita feel unless. Tahu feel unless? Merasa gak punya manfaat. Merasa gak berguna. Merasa gak percaya diri. Aku tuh gak berguna gini-gini aja hidupnya cuma di rumah aja, gak punya kegiatan. Enak ya yang lain bisa ini, bisa itu. Setiap orang bilang enak ya yang lain, enak ya yang lain, enak ya yang lain. Saling berprasangka enak ya yang lain. Maka kalau kita terus membanding-bandingkan dengan orang lain, nah pasti bahkan kita nggak akan bahagia. Ingat, percaya diri itu, kita percaya diri itu bukan berarti kita bisa ngomong di hadapan banyak orang, atau kita bisa lancar ngomong sama orang, atau kamu bisa merasa serba bisa semuanya ya. Masak bisa, itu bisa. Wah, percaya diri. Dia bisa show off. Bukan, teteh. Percaya diri itu adalah perasaan bahwa kamu itu sangat dicintai. Perasaan bahwa kamu adalah orang yang ada sebabnya di dunia ini. Percaya diri bahwa kamu tuh tidak diciptakan dengan hal yang sia-sia. Baiklah, kalau kita lihat manusia, tidak ada yang menghargai kita satupun, teteh, nggak ada. Pasti ada yang menghargai kita satupun. Siapa dia? Orang yang paling tanpa pamrih pada kita adalah orang tua kita. Kalau kita nggak ngerasa bahagia, nggak ngerasa berharga untuk diri kita sendiri, nggak ngerasa bermanfaat untuk orang lain, maka sebenarnya kita tuh sangat berharga untuk orang tua kita. Dan kalau yang udah punya anak nih, ini pasti paling tahu rasanya. Bahwa satu-satunya orang yang nggak pernah komplain sama kita itu, dan udah beberapa kali kita bentak dia, udah beberapa kali kita sakiti dia, tapi dia balik lagi ke kita, itu adalah anak kita. Itu adalah anak kita. Kita bentak beberapa kali. Kita marahin dia berapa kali. Tapi mereka masih balik lagi ke kita, masih nyari kita. Maka jangan ngerasa kamu nggak dipeduliin, kamu nggak berharga. Kamu berharga walaupun hanya cuman 1 atau 2 orang saja di muka bumi, dan itu cukup, is enough. Lalu ada lagi yang apa ya bahasanya, saya jadi sedih. Ada yang nerima kita apa adanya. Siapa dia? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ini ada sabdanya ya, bahwa setiap muslim itu berharga. Bagi Allah itu satu orang muslim itu sangat berharga. Kata Allah di hadis yang lain, satu orang kamu membunuh muslim, kamu seperti membunuh satu dunia. Saking berharganya satu manusia di hadapan Allah. Bukankah itu cukup kita merasa bahwa kita dicintai? Siapa? Setidaknya Allah mencintai kita.
Kemudian Rasulullah pernah membela kita. Kata Rasulullah, sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan oleh seseorang melalui jalur riba, dosanya lebih besar di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Dan sesungguhnya riba yang paling berat ialah melecehkan kehormatan seorang muslim. Saking berharganya satu orang muslim di hadapan Allah, kita dilecehkan, kita dijatuhkan kehormatannya oleh orang lain, Allah sendiri yang menghukum orang tersebut. Kurang bahagia apa kita yang ngebela itu Allah langsung. Tapi karena kita nggak tahu dan kita nggak mengilmui dan kita nggak kenal kepada Allah, kita nggak ngerasa dibela sama Allah. Karena kita cukup, ya kita sebagai muslim kita sholat aja enggak. Sebegitu cintanya Allah pada satu makhluk yang namanya manusia. Bahkan kata Allah, yang paling sempurna terciptanya adalah manusia. Bahkan iblis pun sampai iri terhadap manusia. Harusnya kita tuh kurang bahagia apa? Kalaupun tidak ada satu orang yang tidak menghargai kita, tenang, ada Allah yang membela kita. Seperti tadi ya, hadisnya boleh tetap kita cari nanti hadisnya. Kita tahu dosa riba sebesar apa ya. Nah, kita nggak ngebahas lagi ngebahas riba itu apa. Tapi kata Allah, riba itu lebih besar dosanya dibanding zina sebanyak 26 kali. Lebih berat, masih lebih berat riba. Sedangkan ada yang lebih berat dari dosa tersebut, yaitu menjatuhkan atau melecehkan kehormatan seorang muslim. Kita ngejek teman kita, itu tuh dosanya lebih besar daripada riba. Maka dengan lisan kita. Dan kita harusnya bahagia bahwa kita dibela langsung oleh Allah semesta alam. Mau bagaimanapun kondisi kita, seharusnya kita bahagia. Gak apa-apa, ada Allah ini yang membela. Masya Allah ya. Jadi gak ada tuh alasan buat kita gak bahagia. Tinggal kita kenal siapa yang menciptakan kita. Bapak Ibu semua, pasti kalau menciptakan sesuatu itu bukan tanpa sebab ya. Misalnya kita itu bikin apa ya ciptaan manusia, karena tidak sehebat ciptaan Allah manusia itu ya. Misalnya Tete Ibu bisa menjahit ya, contoh nih, Tete bikin baju, pasti nggak akan tanpa fungsi dong, nggak akan ujuk-ujuk lagi bosen bikin baju aja, pasti ada tujuannya, pasti ingin dibagus-bagusin, pasti ingin dibentuk-bentukin. Dan Allah menciptakan kita juga bukan tanpa sebab, lagi bosen, nauzubillah ya, udah bikin manusia aja, tidak. Nah, tujuannya adalah untuk membahagiakan kita, untuk memasukkan kita ke surga. Lalu kenapa tuh ada neraka kalau misalnya ya udah masukin aja semuanya ke surga kalau kayak gitu. Biar adil, biar semua bahagia. Ingat Teteh, ya, ubah konsep kita, ubah mindset kita. Justru setelah kita capek berdarah-darah, misalnya kita udah olahraga capek tuh, lari ke sana kemari, kita treadmill, kita keringetan, terus kita istirahat. Bukankah istirahat setelah kita sangat lelah itu adalah yang paling nikmat? Dan itu bentuk maha adilnya Allah. Kita bisa istirahat yang sangat nikmat setelah kita kelelahan. Kalau kita lagi bugar, lagi fit, lagi nggak lelah, kita tiduran doang, bingung, nggak enak, nggak enakan. Atau kita lagi lapar banget, terus kita nemu, misalnya cuman apa ya, kacang misalnya, cuman adas doang, nikmat banget. Nasi sama sambal doang, padahal lagi lapar-laparnya. Nikmat, tapi kalau lagi kenyang, lagi dalam posisi kita nggak ada perjuangannya nih, lagi kenyang, terus disuruh makan, pasti nggak akan enak. Justru bahagia itu setelah kita lelahnya berdarah-darah. Maka sabar sebentar lagi.
ada 3 lagi. Jam berapa sekarang Teh Elsa, mohon diingatkan ya. Takutnya kemalaman. Kasihan. Masih setengah jam lagi ya. Lanjut ya. Oke. Mana ini slide-nya? Bismillah. Bentar. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ini kenapa? Bismillah Ustazah, mohon maaf tidak ada suaranya. Apakah Ustazah ke mute? Tidak. Oh iya. Oh iya, afwan ke unmute. Kita ulang ya. Apa penyebab kita tidak bahagia? Berikutnya adalah karena kita punya victim mentality syndrome. Apa itu victim? Victim itu korban. Korban mentalitas syndrome. Sindrom mental korban. Kita itu suka ngerasa jadi korban terus teh. Siapa tahu kita pelakunya ya. Kita tuh ngerasa bahwa semua orang di dunia ini menyakiti kita. Ya Allah. Kita tuh jadi korban. Misalnya kita gak bahagia itu karena orang lain. Padahal kita tahu ya bahagia itu Allah yang beri. Dan kita sendiri yang menciptakan dengan semua perjuangan amal soleh. Nanti Allah yang kasih bahagianya. Kita menyalahkan keluarga kita. Contoh nih, ketika kita punya watak apa ya, pemarah misalnya, kita tuh pemarah. Terus kita tuh sukanya marah-marah. Sebenarnya gitu. Terus kita bilang, ini karena dulu aku sering dimarahin. Wah, kalaupun memang itu faktanya betul, maka tugas kita adalah merilisnya, memaafkannya supaya kita bahagia dan kita jangan ngerasa kita jadi korban terus. Yuk, bangkit. Siapa tahu kita juga adalah ujian untuk orang lain. Berhenti bahwa kebahagiaan kita adalah seolah itu tanggung jawab orang lain. Kebahagiaan itu bisa kita ciptakan dengan yang tadi di Quran surat yang tadi. Kita dengan bersabar, kita dengan bersyukur. Allah kok yang diberikan kebahagiaan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa membahagiakan makhluk lain. Percayalah. Kalaupun ada, berapa lama tahnya. Justru kalau misalnya nih, kita tuh sukanya diromantisin ya sama suami. Terus tiba-tiba dia lagi nggak romantis misalnya. Yang tadinya kita bahagia, terus kita bilang, kok dia berubah ya? Ya Allah. Lelah hidup seperti itu. Karena kita ngerasa, kok dia berubah? Kok dia berubah? Namanya juga qalbun dari kata qalb, berbolak-balik. Namanya juga hati, itu pasti berbolak-balik. Jangankan hati orang lain, hati kita juga, kita tidak bisa mengaturnya. Kita bisa berhenti nggak benci sama orang, atau kita pengennya sih tuh nggak benci, pengennya tuh memaafkan, tapi kok susah. Nah, hati sendiri saja susah, apalagi hati orang lain. Ya, jadi jangan gantungkan kebahagiaan kita itu seolah tanggung jawab orang lain. Berhenti memiliki mental bahwa kita adalah korban. Kita yang paling tersakiti. Seperti itu. Jadi jangan
don't blaming other. Jangan suka nyalahin orang lain. Jangan dikit-dikit ini karena kamu sih, ini karena kamu sih. Wallahi itu adalah hanya makin membuat kamu semakin menderita. Tapi jangan juga menyalahkan diri sendiri. Karena beda, mengintrospeksi diri dengan menyalahkan diri sendiri itu adalah dua kata yang jauh berbeda. Tapi tugas kita adalah memuhasabah diri, mengintrospeksi diri, bukan menyalahkan diri sendiri. Itu akan lebih melegakan. Oh, mungkin ini saya salahnya di sini. Oh, ini mungkin salahnya di sini. Jadikan orang lain itu partner kita itu siapapun itu di depan kita itu dijadikan sebuah cermin, bukan teropong. Kita itu suka melihat orang lain sebagai teropong. Kelihatan semua hal yang kecil tuh kelihatan. Kaca pembesar. Ketika dapat sebuah ilmu, kita dapatnya ini, harusnya seperti ini nih suami saya. Nah, harusnya seperti ini nih anak saya. Nah, harusnya seperti ini nih orang tua saya. Hello. Harusnya kita menuntut ilmu itu adalah untuk merubah diri kita, bukan menghakimi orang lain. Dan kita harus punya prinsip bahwa ilmu yang kita dapatkan itu adalah agar kita tidak melakukan hal yang sama seperti orang lain yang lakukan kepada kita. Ingat, satu manusia itu di hadapan Allah sangat berharga. Satu jiwa bagi Allah itu sangat berharga. Jangan sampai kita juga masuk neraka itu gara-gara kita juga menyakiti orang lain. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang masuk neraka karena orang lain. Misalnya nih, karena teteh menjahati saya jadi masuk neraka. Kan enggak ya? Kita masuk neraka itu karena perbuatan kita. Jadi teteh mau melakukan apapun ke saya, orang lain mau melakukan apapun ke saya itu tergantung kita responnya mau seperti apa. Mau merespon itu dengan baik atau merespon dengan buruk. Nah, itu yang akan ditilai oleh Allahnya, bukan perbuatan orang lain kepada kitanya, tapi respon kita terhadap orang lain. Karena kita dihisab oleh Allah sebab perlakuan kita untuk orang lain. Kata Rasulullah, diam itu adalah emas. Diam itu adalah emas. Ketika kita nggak bisa ngebalas, nggak bisa ngapa-ngapain, diam. Puasa bicara. Diam. Banyakin diam. Takutnya kita bicara malah makin menyakiti hati kita, makin menyakiti orang lain. Karena yakin tidak ada yang menyakiti orang lain, itu sebenarnya dia lagi menyakiti dirinya sendiri. Contoh nih, berapa kali kita menyesal karena kita sudah marah-marahin orang-orang terdekat kita. Misalnya suami kita yang paling terdekat ya, anak kita marah-marahin mereka, wallahi sebenarnya udah itu tuh kita menyesal dan kok marah-marah ya, kok malah kita yang nangis ya, kok ini ya. Nah itu dia kata. Jadi diam, banyakin diam, banyak introspeksi diri, bukan menyalahkan diri sendiri. Kemudian sebab kita nggak bahagia itu adalah karena kita panjang angan-angan, panjang sekali angan-angan kita. Dan ini adalah pintu masuk syaitan. Orang masih jauh misalnya, kita udah khawatir duluan. Karena kita masih TK, kita bilang, aduh nanti gimana ya si kakak kuliah. Ya Allah, itu panjang sekali angan-angan, dan kita akan bakal sesak hati kita. Bakal makin sempit hati kita karena ya terlalu panjang angan-angan kita. Ada sebuah hadis, nanti di ujungnya kita akan bahas kenapa itu kita tidak boleh panjang angan-angan. Dan yang terakhir adalah
Sebab kita tidak bahagia itu kita tidak menerima diri sendiri. Kita tidak menerima diri sendiri. Apa maksudnya? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Allah. Maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Itu bukan hadis ya, itu perkataan seorang ulama. Kita tahu diri kita sendiri. Dan kita accept diri kita. Kita terima bahwa ini adalah yang Allah ciptakan untuk kita. Oke, Allah. Kita berdamai dengan takdir. Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai itu apa sih? Berdamai itu bukan berarti ya udahlah jalan masing-masing. Tidak. Berdamai itu adalah sepakat ya. Nerima ya bahwa ya saya cuma ku Allah dikasih segini. Kalau kita melawan tuh tidak menerima diri kita sendiri, kita nggak akan pernah bahagia. Sebagai satu contoh kasus nih, betapa banyak maraknya orang-orang di Korea atau di orang-orang yang kurang paham gitu, mereka banyak merubah dirinya sendiri, merubah apa yang diciptakan oleh Robnya, itu membuat mereka tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa bahagia. Karena mereka tidak menerima diri mereka sendiri. Ini yang kurang, ini yang kurang, ini yang kurang. Itu kalau dalam hal fisik. Pun dengan keadaan, dengan takdir, kita nggak menerima bahwa kita sekarang ini seorang ibu. Pengen ya aduh ya Allah, pengen ya dulu rindu zaman kuliah bisa ke sana, ke sini, bebas. Tanpa ada yang ini. Dulu kok bahagia dulu ya. Karena kita nggak nerima diri kita sendiri yang sekarang, kita nggak menerima takdir yang Allah pilihkan untuk kita seperti ini. Maka yuk kita sepakat dengan diri kita sendiri, tidak ada takdir yang buruk. Semua yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik. Kita nggak nerima dengan semua kekurangan kita. Ya Allah, kenapa ya saya belum dikasih keturunan? Terima diri kita sendiri. Ya, mungkin ini dari Allah, ini takdirnya, ini keadaannya, tapi jangan berhenti berputus asa dan jangan berhenti berikhtiar. Atau kenapa ya Allah anak saya tuh meni seperti ini? Atau kenapa ya Allah orang-orang tuh di luar seperti ini? Maka terima diri kita sendiri kan. Yang bisa kita Allah itu tidak merubah suatu pribadi atau suatu kaum nih kalau dia tidak merubah nafsnya. Nafs orang itu. Allah menggunakan kata nafs, dirinya sendiri, nafs. Tidak menggunakan kata nas, manusia itu. Tidak, tapi nafs, personal, nafs. Ayatnya ada di Quran surah Ar-Rad gitu. Bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum, suatu keadaan, suatu perkumpulan, bisa keluarga, negara, atau apapun itu. Kalau misalnya nafsnya tidak dirubah. Nafs itu apa? Perorangan satu-satunya. Maka ada kata tazkiyatun nafs, mensucikan diri sendiri, nggak orang lain. Maka kalau pengen keluarga kita berubah, mulai dari mana? Dari diri sendiri. Kita terima diri kita sendiri. Kita terima bahwa kita ya nggak muda lagi. Kita udah punya kewajiban yang lain. Kita udah nggak bisa sebebas dulu. Oke, terima. Alhamdulillah, ala kulli hal. Dan itu juga pasti bukan tanpa sebab. Dan Allah pasti berikan itu banyak sekali pahala di dalamnya. Bukankah apa yang dikatakan oleh Rasulullah nih ya, ketika ada seorang namanya adalah Asma bin Yazid, seorang sahabiah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, enak ya kalau jadi laki-laki. Laki-laki bisa berjihad, mereka bisa ketemu orang banyak, mereka bisa berperang. Mereka mah enak nggak kayak kita di rumah aja nguplek, nyuci itu semua. Lalu apa dikata Rasulullah? Kamu
menyiapkan semuanya. Kamu nyuci bajunya, kamu nyiapin apanya, maka pahalanya sama dengan suami kamu. Walaupun keadaannya nggak sama. Nah, itu yang kadang kita nggak paham. Ya, itu kadang kita lupa, mungkin ya, kita terlupakan bahwa kita juga, walaupun kita dengan segala keterbatasan ini, para akhwat ini, kita nggak terima bahwa kita itu adalah seorang muslimah. Masya Allah. Ini juga berat, katanya bisa menerima bahwa kita udah jadi seorang ibu, seorang istri yang unexpected gitu, di luar perkiraan kita. Ternyata menikah itu tidak yang di film Korea ya, atau di sinetron gitu. Tidak. Maka kita harus menerima diri kita sendiri. Man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Siapa yang paling kenal dengan dirinya sendiri, kita tahu diri kita sendiri, kita akan mengetahui siapa Tuhan kita. Maksudnya seperti apa? Kekurangan kita itu pasti bertolak belakang dengan sifat Allah. Kita yang maha lemah ini, kita akan menemukan bahwa Allah sangat qawi, Allah sangat kuat. Begitu. Teteh. Berhenti berpikir bahwa kebahagiaan kita adalah seolah tanggung jawab orang lain. Maka semua penyakit hati, anxiety, kecemasan, kebingungan, gak ngerasa berharga, gak ngerasa dihargai, itu tidak akan muncul kalau kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Sang Maha Rahman yang menyayangi kita, yang maha baik sama kita, yang memberikan kita itu pembalasan yang paling sempurna. Hanya Allah yang bisa membahagiakan setiap makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa membahagiakan makhluk yang lain. Itu catatannya. Baik. Kenapa kita bisa sangat khawatir? Ingat di Quran surat Yunus ayat 62 tuh, ala auliya Allahu wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwa para wali Allah itu Allah akan berikan dia wala khaufun, tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Rasa takut seperti apa? Rasa takut akan kekhawatiran di masa lalu, di masa depan. Kita khawatir bisnis kita nanti gimana kalau seperti ini, nanti kita gimana kalau seperti ini, nanti gimana, padahal itu belum terjadi. Kita banyak khawatir, kita dapat kena tuh penyakit mental namanya anxiety karena kita terlalu banyak khawatir. Ataupun kita walahum yahzanun, kata Allah, mereka tidak juga ditimpa penyakit sedih ataupun sedih karena kejadian di masa lalu. Seandainya dulu aku melakukan ini pasti nggak kayak gini sekarang. Seandainya dulu nggak melakukan ini, hanya bodoh pisan, coba dulu ini. Maka doanya di Rasulullah tuh jelas ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Dari perasaan lemah dan sedih. Rasulullah itu berlindung dari perasaan lemah dan sedih. Yuk, jangan sedih, kasihan. Kita harus bahagia. Karena bahagia itu Allah yang turunkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Karena kalau kita lemah, kita sedih, kita tuh akan males. Minal hammi wal hazan. Minal ajzi wal kasal. Terus minal jubni wal bukhl. Semakin kita lemah, semakin kita khawatir, semakin kita sedih, ujung-ujungnya kita bakhil, bahkan ke diri kita sendiri. Contohnya nih, aduh pengen makan ini, lebar kita nanti mending jangan nabung di sini, kayak mau beli motor, kayak pengen beli mobil, pengen beli ini, kita bakhil pada diri kita sendiri, apalagi kepada orang lain. Maka kita yang pertama, doa Rasul itu cerdas, tidak nyuruh kita apapun, kita Rasul itu supaya kita jangan hammi wal hazan, jangan sedih, jangan khawatir. Nanti kalau jangan sedih dan khawatir, hammi sedih, hazan khawatir, sedih juga galau, gegana, gabut,
bahasa sekarang gabutnya. Dulu mah gegana ya, gelisah, galau, merana, kelihatan banget generasinya. Ataupun nah minal ajzi wal kasal, generasi yang lemah. Maka generasi disebutnya sekarang itu adalah Gen Z, itu adalah generasi strawberry katanya. Generasi yang dikit-dikit kena mental tuh. Gak kena mental nggak tuh? Dikit-dikit pengen healing, dikit-dikit pengen healing. Apa? Dikiranya healing jalan-jalan, misalnya ke tempat yang sejuk, Masya Allah itu bagus sekali ya, teteh ya tadabur alam. Tapi pas balik lagi ke rumah, mereka sedih lagi. Berarti apa dong? Apa sumber kebahagiaan itu? Dan jawabannya ada di Al-Quran yang tadi sudah kita bedah semuanya. Allah nggak semerta-merta ngasih kebahagiaan tanpa sebuah Afwan Ustazah, suaranya hilang lagi. ya. Baik, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda. Ini yang tadi hadisnya panjang angan-angan ya. Aku sebagai penjamin terhadap 3 orang yang akan mendapatkan akibat dari 3 hal. Yaitu orang yang menggeluti dunia, yang sangat besar cintanya pada dunia, dan orang yang bakhil. Bagi ketiga orang itu selalu dalam kefakiran. Dia tidak akan pernah merasa kaya sesudahnya, selalu disibukkan dengan urusannya yang tidak berkesudahan, dan kegelisahan selalu menyelimutinya tanpa disertai kegembiraan. Ini adalah hadis sahih ya teteh. Ini adalah hadis yang sahih bahwa ketika kita banyak cinta terhadap dunia, ini Allah, ini Rasulullah, kata Rasulullah bilang, Allah akan selalu sibukkan dengan urusannya yang tidak berkesudahan, dan kegelisahan selalu menyelimutinya tanpa disertai kegembiraan. Maka buat apa kita panjangin anak-anak? Maka salah satu obat hati itu adalah zikrul maut, mengingat besok mau mati. Itu yang mahal. Ya Allah. Coba kita renungkan, kalau misalnya kita mati, ya kita dikumpulkan semua yang kita inginkan, angan-angan kita. Pengen nanti kalau udah tua ya, nanti kita pensiun dini. Saya punya teman teh, dia udah siapin semuanya. Ini buat pensiun dini. Ternyata Allah lebih dulu mempensiunkan dia di dunia ini. Yang menikmati hartanya siapa? Ahli warisnya. Karena dia sudah mengumpulkan mati-matian hartanya. Dan ini fakta, teman saya sendiri. Maka jangan berhentilah banyak angan-angan supaya kita bahagia. Dan ini jaminan dari Rasulullah. Siapa yang kita itu disibukkan dengan 3 hal, yaitu cinta kita pada dunia. Apa cinta kita pada dunia? Ya, hubu dunia. Semua kukumpul untuk dunia. Tanpa ada rasa akhirat. Terus orang yang bakhil, itu bakhil ya. Bukan cuma pelit, bukan cuma kikir, benar-benar bakhil. Tidak mau berbagi, tidak mau mengeluarkan harta kita untuk orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri kita juga perhitungan. Kita diet habis-habisan. Saya punya teman, wallahi saya punya teman, dia itu kalau makan itu bukan berarti ini ya, tolong dicerna baik-baik. Dia itu kalau makan irit banget, sampai dia itu no karbo katanya. Pengen tubuhnya bagus dan semuanya dijaga. Ini bagus ya menjaga kesehatan, tapi kalau niatnya salah jadi seperti ini. Padahal hartanya ada, apa dia punya uang, tapi dia sangat ngirit karena untuk hal-hal yang sifatnya dunia ya, bukan ngirit yang sifatnya akhirat. Contoh, saya pengen wakaf, saya pengen sedekah. Wallahi dia kena penyakit meningitis. Ya. Dan meninggal di tahun 2021. Itu teman baik saya. Dari sana saya subhanallah sadar. Ternyata memang ya, panjang angan-angan itu akan melalaikan kita, akan membuat kesiksa hati kita. Karena ini kata Rasulullah,
disiksa oleh Allah dengan urusan yang tidak beres-beres dan kegelisahan yang selalu menyelimuti dan tidak pernah bahagia karena kita terlalu panjang angan-angan. Ini terakhir hadisnya. Ini semua sumbernya sahih ya Teteh. Sebentar. Kenapa nggak bisa nih? Terakhir. Ada lagi nggak? Habis ya? Maaf. Coba ke sini. Ini yang tadi ya. Oh iya, yang tadi terakhir berarti Teteh. Ini boleh di-capture nih. Sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan oleh seseorang melalui jalur riba, dosanya lebih besar di sisi Allah daripada dosa 36 kali berzina. Dan sesungguhnya riba yang paling berat dalam melecehkan kehormatan seorang muslim. Saya ketika nemu hadis ini, yang tadinya sedih banget karena diremehkan oleh orang lain, sedih banget karena difitnah oleh orang lain, saya jadi bahagia, saya jadi Masya Allah, Allah langsung yang turun tangan ngebela satu kehormatan seorang muslim. Kenapa harus sedih? Toh Allah sendiri yang membelanya. Maka ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Setidaknya ada satu di muka bumi ini yang menyayangi kita tanpa pamrih. Siapa dia? Dia adalah Rob kita. Rob kita yang selalu ada. Masya Allah. Padahal kita tuh butuhnya sama Allah tuh selalu dalam hal-hal yang memang kita butuh aja. Padahal Allah selalu bilang, kuliah ibadi, datanglah hambaku, datang. Karena kenapa kita sakit hati sama orang ketika orang lain datang butuhnya saja, padahal kita juga melakukan hal yang sama kepada Allah. Harusnya kita tuh berpikir sampai sana. Maka nggak ada alasan buat kita sedih lagi, karena kita dicintai oleh Rob semesta alam. Yang pasti Allah itu ingin kita semua meraih kemenangan. Ingin semua kita beruntung. Ingin semua kita masuk surga. Nyatanya aku Allah dikasih jalannya. Siapa yang dia bersabar, yang bersyukur, yang berbagi dengan orang lain, yang beramal salih, yang bertakwa. Ayo, saya berikan surga, kata Allah. Ini surga toh. La yasma'una lagwa wala kidzaba. Maaf itu di Quran surat An-Naba tuh la yasma'una lagwa wala kidzab jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang nantinya mereka tidak akan mendengar lagi perkataan yang sia-sia. La yasma'una lagwa wala kidzab. Sedangkan untuk orang yang kufur, orang yang tidak mengambil jalur keimanan ini, la yasma'una fiha barda wala syaroba. Apa? Mereka tidak merasa kenyang, tidak merasa haus, tidak merasa kekenyangan, padahal mereka makan dan minum setiap hari. Subhanallah. Jadi terakhir, kita hargai diri kita bahagiakan diri kita sendiri, kita harus terima diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, terima diri kita sendiri, karena kalau kita sudah berdamai sama diri kita sendiri, kita udah terima kekurangan diri, kita sudah tahu kelebihan kita barulah bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena bagaimana kita bisa menyembuhkan orang lain kalau kita sendirinya juga sakit? Bagaimana kita bisa membahagiakan anak, orang tua kita, suami kita, apapun siapapun itu, kalau kitanya terus-terusan overthinking, ngerasa kita menjadi korban. Begitu mungkin Teh Elsa, karena waktunya sudah habis. Barakallahu fikum. Ada yang mau sharing? Kalau bertanya saya takutnya nggak bisa jawab ya. Masya Allah, Ustazah.
Mangga Teteh Bunda yang mau sharing. Bisa Karena baca Masya dulu. Allah, ini penjelasan malam hari ini enak banget. Saya pun merasa tertampar banget badan, tapi merasa terobati. Banyak quotes yang bikin saya makin semangat juga ke depannya. Semangat Insya Allah. Teteh. Masya Allah. Oh enggak, buat Teteh Bunda, ada Teh Shanti, Teh Himah, yang sepertinya pun merasakan sama seperti yang saya rasakan. Mungkin ada yang ingin di-sharingkan. Ya Allah, ya Allah. Boleh Sini, di komentar atau yuk, di obrolan. ada yang mau Sama berbagi? betul sekali Teh Aku Elsa. Mangga Teh Himah, persilahkan. mau sharing ya, sekalian minta masukan gitu. Iya, boleh Teteh, mangga. Sebentar. Apa namanya? Gak apa-apa Teteh, kalau pengen nangis, nangis aja. Sedangkan menangis itu adalah rahmah dari Allah, karena dengan mengeluarkan air mata, kita tuh mengeluarkan enzim kortisol disebutnya, keluar hormon kortisol yang bisa, wah, melegakan dada kita. Jangan ditahan lagi. Saya tuh kalau mau nangis, ya udah ke kamar mandi dulu, nangis aja. Walaupun kayak bayi nangisnya. Tapi ini karena rahmat dari Allah, Allah ciptakan air mata itu untuk menenangkan kita, bukan membebani kita. Nangis aja, nggak apa-apa. Gimana Hmm, Teteh? mau sharing pertama, aku bingung sih mau dimulai dari mana. Cuman kayak, Baik. kan gini ya Teh. Awalnya kita Teh mau memulai, saya Teh udah nikah ya, udah 4 tahun, memulai untuk ngambil rumah dengan syariah, karena kita memang nggak mau ada riba gitu. Tapi qadarullahnya, wallahu alam ya, kita ditipu atau gimana. Dengan uang yang udah masuk besar banget, Subhanallah. besar banget Teh, uang yang udah masuk, tapi qadarullahnya rumahnya belum ada. Dan uangnya nggak tahu kemana. Baik, baik. Hmm, saya niat di awal ambil syariah karena kita takut dengan riba. Makanya kita cari jalan yang Allah ridhoi. Tapi kenapa gitu ya? Kenapa kita udah niat dengan baik cari jalan yang Allah ridho, tapi Allah persulit jalannya itu, nggak dimudahkan gitu. Padahal niat ini tuh untuk Allah kita ngambil rumah syariah. Apakah dengan tidak menerimanya saya, dengan masih banyak banget ada kata kenapa Allah kasih ujian ini sama aku dan suami dalam hidup aku gitu, masih ada kenapa dan gak terima, apalagi kalau ingat itu kayaknya toksik banget kepikiran. Apakah kita terlalu hubud dunia, cinta dengan dunia, atau selalu ingin mencapai angan-angan? Apakah ini buruk gitu ya buat rohani saya atau iman saya? Satu sisi saya ibu rumah tangga, saya nggak kerja, suami yang cari nafkah, semua dari suami. Aku ngerasain banget gimana beratnya bekerja, dia lelahnya gimana, uang yang udah masuk besar dia merasa rapuh banget, sedangkan aku harus nguatin, sementara akunya juga bingung dan hancur banget. Apa ya, kok Allah nggak dukung gitu, Allah nggak dukung jalan yang udah saya ambil. Kenapa Allah nggak kasih kemudahan, padahal kayak
ada untuk Allah gitu. Dalam posisi ini tuh aku tuh kasih ambil jalan ini tuh untuk Allah, tapi kenapa Allah nggak berpihak sama saya? Hmm, emang aku ngerasa nggak ada jaminan dalam hidup. Bahkan uang yang di tangan pun bukan jaminan dia bisa kita makan atau enggak, tapi saya minta nasihat gitu untuk menghilangkan kata kenapa Allah kasih ujian ini sama saya, dan untuk bisa merasa ikhlas dengan ujian ini, karena saya ngerasa kalau Allah mudahkan, hikmahnya akan dapat banget. Punya rumah bisa silaturahim ke rumah, orang tua juga bisa silaturahim ke rumah. Gitu aja paling teh mau minta nasihatnya. Masya Allah, ya Allah. Baik, mulai dari mana ya? Teteh Ibu, izin di apa? Di close dulu. Nanti kalau ada yang butuh PDF-nya nanti bisa di-share ya. Pertama-tama begini Teteh. Kita harus punya keyakinan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani kita itu sesuai dengan apa yang kita mampu. Itu yang pertama. Terus tidak ada takdir. Seperti tadi dikatakan ya, bahwa Allah menempatkan di sini kita dengan ujian tersebut itu bukan tanpa sebuah alasan. Dan kalau kita mau tahu nih, kita akan ambil kisah dari kehidupan orang-orang terbaik ya. Karena ya kalau bukan mereka orang-orang terbaiknya, kita mau nyontoh ke siapa? Contoh nih, ada seorang sahabat Rasulullah namanya Suhaib bin Ar-Rumi. Suhaib bin Ar-Rumi. Siapa dia Suhaib bin Ar-Rumi? Yaitu adalah orang Arab, tapi karena terlalu lama di Rum, lama di Bizantium, lama di daerah Syam. Dia itu berdagang, berniaga, dia tuh bekerja keras gitu ya. Maka disebut Ar-Rumi. Itu orang Arab biasanya suka menisbatkan ke tempat nih ya. Misalnya kan Al-Bukhari juga karena Imam Bukhari ini berasal dari Al-Bukhara, itu dari Irak, Bukhara. Ar-Rumi, dari Rum. Dia itu pekerja keras, Masya Allah. Sampai kan akhirnya kebelilah rumahnya di Mekah. Kita tahu ya, kalau rumah di pusat kota itu berapa harganya ya. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang rumah baru pinggir jalan juga gimana. Sedangkan kita tahu bahwa Mekah itu adalah pusat sentral dunia. Orang-orang datang dulu, zaman dulu juga ke Ka'bah, apalagi ke sekarang ya. Maka 1 meter tanah di Mekah sekarang berapa kira-kira Teteh? Nah itu ya, kita pikirkan ke sana dulu. Maka ketika hijrah, kata Rasulullah di Quran surat Al-Ahzab tuh ada ya, perintah hijrah pertama untuk semua orang-orang Mekah itu demi ingin beribadah kepada Allah, mereka semua hijrah. Si Ar-Rumi ini, Suhaib ini, dia nyimpan harta karunnya di sebuah peti. Digali kan sekarang mah ada keramik ya, dulu itu ya tanah lah gitu ya. Digalilah, disimpan dirhamnya di sana. Dia bawa kuda terbaiknya, rumahnya juga dikunci, mungkin bisa nanti balik lagi atau apalah mungkin ya. Tapi dia ingin menyusul Rasulullah ke Madinah. Sampai di pertengahan jalan, ternyata ada yang mencegat orang Quraisy. Ini orang Quraisy ini luar biasa ya, orang Quraisy itu. Katanya, mau kemana kamu? Saya mau hijrah. Tidak bisa. Mau balik lagi ke Mekah atau kami bunuh. Bukan karena orang ini takut mati ya. Bukan karena si Suhaib ini takut mati. Tidak takut mati. Tapi saking ku ingin menyusul Rasulullah. Kata Suhaib ini, kalau begini bagaimana? Kata Suhaib. Ini kuda terbaik nih. Harganya mahal. Ini kunci rumah saya. Di dalam rumah saya itu ada sebuah
lubang, di sana ada emas, ini buat kamu, tapi biarkan saya pergi. Tapi bolehkah saya pergi? Kedua orang tadi saling tatap. Boy, baiklah kalau gitu. Silahkan kamu pergi. Tapi apa yang dilakukan Suhaib Ar-Rumi? Dia bahagia. Ya sudah, seperti itu. Ada yang bisa seperti tadi, Suhaib bin Rumi, Suhaib bin Ar-Rumi. Padahal sama, kerja kerasnya malahan lebih dari kita. Lebih dari kita. Tapi dia berikan bahwa ini juga dari Allah nih, kasih. Yang penting saya bisa berhijrah. Yang penting saya dekat kepada Rasulullah, saya bisa beribadah dengan tenang dengan Allah. Jadi kalau misalnya kita menilik suka, saya tuh yang paling menderita karena saya udah bekerja keras loh, saya udah ini loh. Tapi ternyata ada dari generasi terbaik yang melakukan melebihi dari ekspektasi kita. Dan ini banyak ceritanya. Gelombang hijrah itu dulu ke Madinah banyak sekali. Dan hijrahnya itu nggak seperti ya kita lah, cuman hijrah ke pengajian. Ditinggalkan tuh kendaraannya, rumahnya. Benar-benar akhirnya mereka cuman digubuk aja. Cuman dibagi dua rumahnya sama orang-orang Ansor. Barulah mereka orang Madinah itu bisa berjaya itu setelah 8 tahun mereka hijrah ke Madinah. Setelah penaklukan kota Khaybar. Maka semoga ini menjadi syifa untuk kita bahwa kalau kita berpikiran ini juga dari Allah, kalau Allah mau ambil, apa mau dikata? Ini juga dari Allah, kalau Allah mau ambil ya silahkan. Kenapa kita sangat sakit hati? Karena kita merasa itu milik kita dan jeripayah kita. Mohon maaf ya teteh, maka lepaskanlah rasa kepemilikan kita terhadap dunia. Kata Allah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti. Tapi Allah tidak pernah berjanji ganti dengan dunia lagi. Tidak, Allah tidak lebih baik. Allah tidak berganti siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti lagi dengan dunia. Tidak, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Kalau lihat di Al-Quran, apa yang lebih baik? Wah, banyak tuh. Keimanan di atas keimanan, level keimanan ketiga itu lebih baik. Teteh jadi lebih dekat kepada Allah setelah kejadian itu, lebih apa ya? Lebih nikmat ketika bersujudnya ke hadapan Allah. Ya Allah, saya sakit, orang itu kok tega-teganya nipu saya. Itu berarti lebih baik. Maka yang teteh lakukan sekarang adalah berserah, bukan pasrah. Berserah, lapang dadakan. Robi sahri sodri, banyakin doa itu. Robi sahri sodri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Lapangkanlah dadaku. Ini adalah dunia. Dunia memang darul bala, sedangkan akhirat darul jaza. Dan kita pasti akan bahagia sekali ketika kita tahu tabungan kita di akhirat ternyata luar biasa. Disebabkan ada orang lain yang mengambil hak kita. Dan itu pasti akan lebih kita butuhkan nanti di akhirat dibanding di dunia. Saya izin bertanya ke Teteh Himmah ya, apakah setelah kehilangan uang tadi, rumah tadi tidak jadi, Teteh sampai tidak bisa menemukan makanan? Gimana? Ya enggak sih. Teteh sampai tidak bisa bernafas? Enggak. Berarti teteh masih Allah berikan nikmat karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun paginya itu dia bisa menemukan makanan, tubuhnya sehat, terus dengan hati yang tenang, maka itu adalah seolah-olah dia mendapatkan dunia dan seisinya. Karena 3 nikmat dunia itu teh cuman makanan, tubuh sehat, sama hati yang tenang. Dan
yang ketiga poin ini yang mungkin teteh belum rilis, yaitu hati yang tenang, hati yang berserah, hati yang pasrah. Nah, maka seperti itu teteh harus mulai berpasrah dan menghilangkan jejak kepemilikan terhadap harta tersebut. Toh itu dari Allah, kalau Allah mau ambil ya silahkan ambil. Itu baru harta loh teh. Ada kisah seorang sahabiat yang anaknya itu meninggal karena panas, karena sakit demam gitu ya. Lalu apa yang dikatakan kepada suaminya Abu Talhah? Ini Ummu Sulaim ya, kisah Ummu Sulaim terkenal sekali. Kata Ummu Sulaim, ya suamiku, bagaimana kalau misalnya ada orang yang yang dititipi barang, tapi orang tersebut mengambilnya lagi. Apakah boleh kita marah? Kata Abu Talhah, ya tidak boleh, toh itu barang orang lain juga. Bagaimana kalau seperti itu? Kita tidak boleh sedih karena anak kita sekarang diambil lagi oleh sang pemiliknya. Dan tidak ada yang lebih menyedihkan selain daripada kehilangan seorang anak. Betapa keimanan yang tebal dan luar biasa. Seorang Ummu Sulaim mampu berkata bahwa ini adalah titipan dari Allah. Bagaimana kalau Allah ngambil lagi? Istri suaminya Abu Talhah ini sampai mendatangi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, istriku berkata seperti ini. Malahan mas sempat mereka itu ketika anaknya meninggal malam itu, Ummu Sulaim ini berdandan dan melayani suaminya di melebihi dari hari-hari biasanya, menyenangkan hati suaminya. Maka Rasulullah berkata bahwa istrimu adalah ahli surga. Wow, Masya Allah. Bagaimana kalau misalnya ternyata Allah gantikan dengan surga? Mau nggak teteh? Teteh kehilangan rumah di dunia, tapi Allah gantikan dengan surga. Mau teteh? Mau ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin itu Allah mau memberikan teteh yang lebih baik. Dan Allah itu sesuai prasangka hambanya. Teteh pede aja bilang, mungkin Allah mau menggantinya dengan rumah di surga. Dan itu adalah syifa. Allah sesuai prasangka hambanya. Ya Allah, saya mungkin nggak dapat rumah di sini. Tapi insya Allah, Allah ganti dengan rumah di surga. Ya. Dan langsung beli rumahnya cash, tidak nyicil lagi. Nah, itu tuh adalah daripada kita mendoakan hal-hal yang buruk untuk orang lain yang sedang dizolimi, itu kan mustajab ya. Mending dipakai buat kita. Ya Allah, semoga sakitku ini jadi sawah, jadi rumah mungkin, jadi umroh gratis. Seperti itu. Karena mau tetap berontak seperti apapun, toh nggak akan balik kan orang tersebut. Gitu. Jadi yang perlu teteh lakukan adalah meriliskan kembali kepada Allah, berprasangka baik terus kepada Allah. Semoga menjadi syifa ya teteh ya, karena yang bisa menyembuhkan adalah diri kita sendiri. Amin, amin. Semoga Amin. teteh. Jawaban dari Ustazah Mira semoga sangat membantu sekali ya, insya Allah. Ustazah, melihat waktu sudah semakin malam, tapi Iya, tadi satu lagi Teh Shanti yang sudah siap-siap untuk sharing, bagaimana? Boleh diberi satu kesempatan lagi? Masya Allah Teh Sadi, kita ketemu lagi Teh Aci. Sehat ya Teh. Teteh kesini ke Majalaya Teteh. Kita pernah nangis bareng ya malam-malam itu ya. Dan itu nikmat, Masya Allah, itu nikmat luar biasa Teh Santi ya. Gimana Teteh? Baik, sepertinya Teh Shanti tidak ingin sharing ya? Oh, ini maaf Ustazah, anak saya lagi nangis katanya, takutnya nggak terdengar. Oke, Oh baik, iya, baik. iya, iya. Baik, Izin bacaan chat ya. mangga Tanpa silahkan. ikhtiar amal soleh. Ya betul, bahagia itu kalau tanpa ikhtiar amal soleh nggak akan datang tuh. Ya Allah, astagfirullah. Zariyat. Itu tadi siapa yang jawab? Zariyat Teh Indri ya. Nanti insya Allah akan dapat Shopee Pay gratis. Kemudian siapa? Teh Dian. Masya Allah, apa ini Teh Dian? Jeleb ya Ustazah memaafkan dan bisa melupakan, dan ya Allah ternyata termasuk yang terlalu panjang angan-angan. Semoga Allah rezekikan kita terlalu kita mengzikru maut kan itu teh. Kemudian Abi kangen kapan kita sharing. Masya Allah.
Itu posisi selalu, ya memang betul. Berangan-angan kita itu nggak menyelesaikan masalah. Bismillah, saya Alia, asal Sabila dari kota Cimahi. Apabila ada orang yang malah berpikiran sambil berkata ke hati diri sendiri akibat sedang ada masalah, sehingga berkata, ya Allah, saya mah mending mati weh, ini juga mending kesal. Nah, itu bagaimana ya Ustazah cara kita memberi sarannya kepada orang yang seperti begitu? Mohon bantuannya. Orangnya seperti apa, Teteh? Hasad ya? Biasanya orang-orang yang hasad yang menyebalkan. Iya, Hasad. Ustazah kadang suka cepat terbawa emosi kayak gitu, nggak apa kurang bersyukur lah, kurang bersabar juga kadang gitu, Ustazah. Siapa orangnya? Iya, kelihatan nggak bersyukur, nggak bersabar, kadang suka terbawa emosi lah, nafsu kayak gitu. Oh, dia bilang ke dirinya sendiri bahwa aku mau mati aja gitu. Jadi bukan Teteh Iya, yang bilang seperti itunya. enggak, malah itu tuh dia itu ngomong di hadapan saya, di hadapan keluarga aja, nenek, saudara Mm-mm. kayak gitu, ngomong gitulah, seperti tidak main-main gitulah, itu teh langsung ngomong seperti begitu, Ustazah. Subhanallah. Sampai Teteh, merinding, saya juga aduh sedih gitu kan, bukan ingat Allah, seperti begitu. harusnya saudara Teteh yang ikut webinar. Iya, paling saya yang mau nyampein ke saudara gitu kan, Iya, yang selalu betul. begitu. Nggak ada yang bisa ngobatin ya selain daripada dirinya sendiri. Jadi tugas kita itu adalah terus hadir, Teh. Sebelum kita ngasih nasihat, kita ikat dulu hatinya. Ya, kadang orang-orang itu datang-datang langsung ujuk-ujuk ngasih nasihat. Sedangkan orang itu butuh didengar terlebih dahulu. Butuh merasa di apa ya? Harus ada feedbacknya. Bisa jadi orang tersebut adalah dalam posisi yang sangat lelah. Kalau misalnya dia lelah karena anaknya, mungkin kita bisa bantu tuh dengan cara eh, ngambil anaknya mungkin ya. Bukan ngambil anaknya kayak ngajak main dulu. So kamu makan nih, saya bawa nasi padang nih. Makan sok we, nanti anak-anaknya saya dulu sebentar selama mungkin setengah jam. Dia bisa makan nikmat tanpa diganggu misalnya. Jadi posisi kita sebagai saudara itu biasanya datang-datang supaya pengen dia, ayolah ngaji dekat kepada Allah. Nggak seperti itu, Teteh. Orang yang sedang kena mental sickness kayak gitu, itu butuh seseorang untuk membuat dia merasa nyaman. Bisa kita kasih dia makanan dulu lah, karena biasanya orang yang seperti itu mungkin karena ada yang karena dia terlalu lelah, ada yang karena memang dia juga sampai lapar gitu ya, saking lelahnya sampai nggak sempat bikin makanan atau apapun. Maka sebelum kita kasih nasihat, kita ikat dulu hatinya. Kita kasih dulu dia, ya kalau kita misalnya sebagai saudara ingin sekali dia itu hmm, kembali kepada Allah, dia itu menjadi sembuh gitu, ibaratnya dia itu menjadi lukanya menjadi sembuh. Maka sebelum kita mengasih nasihat, kita hadir sebagai pembawa solusi yang membawa kenyamanan terlebih dahulu sebelum ngejudgment gitu. Karena kita juga kan nggak enak ya ada datang-datang orang yang ngasih tiba-tiba ngasih nasihat harus gini harus gini harus gini tanpa dianya juga nggak ngasih effort apapun gitu. Minimal kita duduk dengerin apa yang dia mau. Ya makan, ayo kita makan, ayo kita ini. Nggak usah ditanya, nggak usah didikte, dia harus seperti apa, harus seperti apa. Seperti itu. Mungkin bisa dibantu dengan ikhtiar yang seperti itu, selain daripada doakan. Itu kalau posisi orang lain ya, tapi kalau posisi kita ya tentu saja jangan pernah ada berpikiran ingin mati, karena mati nggak menyelesaikan masalah, malah kalau kita bunuh diri, itu hukumannya, kata Rasulullah, kita itu diulang-ulang tuh rasa sakit bunuh dirinya itu sampai hari kiamat terus sampai fihi abada. Jadi siksaannya tuh kita melakukan proses pembunuhan itu terus kayak gitu. Mati, bunuh, bunuh diri, mati, bangkit lagi, bunuh diri lagi dan itu nggak beres-beres. Nauzubillahi min dzalik. Nah,
Seperti itu, semoga membantu ya Teteh ya. Jadi jangan dulu kasih nasihat, kita kasih dulu dia kenyamanan. Ada Oh, lagi? baik. Baik, Ustazah. Syukran wa jazakillah atas sarannya ya. Sama-sama, semoga membantu Teteh. Iya, amin. Allahumma amin. Dapat Insya dari Allah Allah mau tuh nanti saya. dapat unta merah ya. Amin. Iya. Karena bisa memberikan apa ya, mengembalikan kepada hijrah ke jalan Allah. Semoga. Teh Shanti gimana Teh Baik, Shanti? Ustazah. Hah? Nanti boleh chattingan ya Teteh. Teh Aci ke Bandung Teteh hayu. Baik, Ustazah Mira, sepertinya dicukupkan saja ya. Masya Karena Allah. mengingat waktu sudah semakin malam, mungkin ada teteh bunda yang sudah biasa jam segini istirahat. Masya Allah. Iya nih apa Sebelum, ini? Masya Allah, memang kalau bisa mah ini harus ada part-part berikutnya, biar lebih sharingnya lebih khusus untuk sharing ini. Karena waktunya kurang ternyata ya, 1,5 jam itu untuk Masya Allah. berkumpulnya ternyata kurang, Masya Allah. Ustazah Semoga- Afwan 10 menit lagi ya, boleh satu lagi yang sharing. Siapa ini Teh? Siapa ya? Itu saya, Ustazah, mohon maaf. Oh, Teh Elsa ini. Baik, Ustazah. Oh ya, sebelum mengakhiri, apakah boleh untuk foto bersama terlebih dahulu? Oh iya, izin on cam ya. Mangga, Teteh. Boleh. Enggak, enggak untuk teteh semua izin on cam. Buat teteh yang belum pakai hijabnya atau yang mau ikutan, boleh kameranya dinyalakan. Boleh. Baik kan, di foto Teh Dian. Salam. Kita Sekarang tunggu saya Teh. Gak apa-apa. 5 detik lagi. Siap, mulai di foto. Tuh. Mangga sudah ya, boleh dimulai, siap. 1, 2, 3. Yang mau screenshot juga mangga silahkan. Siap, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mangga untuk mau off cam lagi atau mau masih on cam juga tidak apa-apa. Ya, Ustazah Mira, jazakillah khair. Semoga nanti kita bertemu kembali. Semoga ada kajian bersama Ustazah Mira lagi. Karena memang ini tuh benar-benar nggak cukup waktunya. Harus ada lagi. Ini harus sharing lagi kayaknya. Ustazah Mira? Ya, insya Allah diadakan khusus sharing katanya. Amin, mudah-mudahan kita bisa sharing lagi ya. Apakah Ustazah Mira Baik, Ustazah Miranya sepertinya sudah terputus otomatis. Jadi, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Teteh Bunda yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga Teteh Bunda semua sehat selalu. Semoga kita nanti bisa berkumpul lagi di kajian hari Rabu. Mohon maaf, hari Jumat. Insya Allah nanti hari Jumat ada kajian kembali, kajian webinar Daurah Anissa kembali dengan tema sebab hati yang gelisah. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Rian Akbar Maulana. Jadi ditunggu kehadirannya. Semoga Teteh Bunda sehat selalu supaya bisa bersilaturahmi kembali. Dan nanti tadi ada pemenang door prize dari Teh Indri ya. Teh Indri nanti bisa menghubungi admin untuk proses hadiah door prize-nya. Baik, Teteh Bunda, saya izin tutup kajian malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sesungguhnya kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup perjumpaan malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah atas ilmunya, jazakillah Tilsa wa iyaki Teh Hani. Semoga bisa bertemu di sesi lain ya Teteh semua, amin. Amin ya Rob. Jazakillah khair Ustazah atas ilmunya. Jazakillah khair Ustazah. Dan semua atas ilmunya, wa iyaki Teh Erlin, wa iyaki Teh Linda.
Jazakillah khairan. Semua peserta webinar, afwan jika ada kesalahan dan afwan jika ada chat yang belum kami balas. Baik. Mangga untuk teteh bunda yang ingin live, dipersilahkan dan selamat istirahat. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali. Admin mau izin bertanya tadi tuh apa kata admin bilang Ya. ada door prize membuat rangkuman seperti begitu ya? Oh iya, betul Teteh. Nanti Teteh bisa membuat rangkuman, ringkasan, insight, hikmah, atau apa yang didapat dari kajian malam hari ini. Nanti Teteh bikin postingan. Postingan Teteh jangan lupa di tag postingannya ke akun Instagram kami di @daurahanisa atau dan mohon maaf ke Daurah Anisa dan ke Ustazah Miranya di @mira.mv nama Instagramnya. Iya. Nanti insya Allah untuk postingan yang terunik, kreatif, atau mungkin penilaian dari Ustazah akan mendapatkan hadiah door prize. Baik, admin. Ya, Syukron. iya, Afan. Sampai bertemu kembali ya Teh Alia. Semoga istiqomah di kajian ini. Amin. Amin. Baik Teteh, saya pun izin keluar ya, izin live dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.